Selamat sore teman-teman di Blockers. Eh, saya ini tadi lihat banyak sekali orang tua siswa itu sibuk ngurusin anaknya sekolah. Ada yang mulai dari beli seragam, ada yang mulai baru proses penerimaan siswa baru, ada yang macam-macam. Seperti biasa, tradisi penerimaan siswa baru berbagai macam dinamikanya, dari mulai masalahnya sampai zonasi dan segala macam. Nah, kebetulan di studio tim Block Channel kita sore ini kehadiran kita memang sengaja undang dua orang pemerhati pendidikan, kalau saya mengatakan itu dua orang ini yang bergelut setiap hari dengan para siswa, bahkan dengan orang tua siswa. Ya, yang pertama adalah Mbak Erna Widyastuti ya. Iya benar Pak. Asalnya dari mana Mbak? Jogja. Oh, dari Jogja Iya, saja. Kemudian berikutnya adalah Mbak Widya Handayani. Iya. Dari Jogja juga? Saya kebetulan lahir besar di Jakarta, Terus? kemudian Rabi, kemudian akhirnya hijrah di Jogja. Rabinya dari orang Jogja maksudnya. Jadi akhirnya. Baik, yang pertama kita akan bertanya soal pendidikan dulu secara umum. Mbak Erna, kenapa sih tertarik untuk ngurusin? Oh ya sudah, ini saya kenalkan mereka ini adalah kantor ya, akademik di SSCI. SSCI itu siswa siswi cerdas intersolusi, sebuah bimbingan belajar ya. Ya. Baik, saya akan bertanya dulu yang pertama juga ke Mbak Erna. Kenapa bimbingan belajar itu diperlukan? Untuk SD dan SMP, SMP kemudian nanti SMA ya Mbak. Iya. Itu apa yang kok harus memerlukan bimbingan belajar itu? Kenapa Mbak? Ya. Sebelumnya, jadi sebenarnya saya memperkenalkan diri dulu kami dari bimbingan belajar LPB SSC Intersolusi, letaknya di Jalan Sunario nomor 14 Kota Baru Yogyakarta. Saya akademik SD dan SMP Jadi sebenarnya saya masuk ke bagian dari SSCI itu karena memang panggilan hati Pak. Panggilan hati saya sendiri karena saya mencintai dunia pendidikan. Oh gitu ya? Seperti itu, karena memang saya itu basicnya juga pendidikan, biologi UNY. Terus kemudian saat saya melihat pendidikan ini tuh seharusnya tidak hanya yang di sekolah saja, karena banyak hal yang anak-anak ini harus dibimbing sampai dia goal, sampai bisa masuk ke SD favorit, SMP favorit, SMA favorit. Itu enggak ini Pak, enggak mudah. Sebenarnya mudah. Jadi ini kita kemas di SSCI supaya anak-anak itu saat dia sudah lepas dari sekolah itu tuh nanti saya biar bisa dapat SMP favorit ngapain aja gitu. Karena kan bener ya, nilai tinggi mesti masuk. Cuman kalau nilainya ngepres apa enggak bisa Mbak, saya itu bisa masuk SMP favorit gitu. Di situ nanti kita juga mengedukasi orang tua. Saat anak-anak sudah bekerja keras bareng-bareng sama kita selama setahun belajar dengan trik-trik khusus, nanti setelah dapat nilai ASPD Pak, itu nanti giliran orang tua lah yang akan dengan trik kita membidik sekolah yang pas gitu. Jadi target kita memang SMA dan SMP favorit. Oke, berarti sama Sleman. Berarti ini Mbak Widya, apakah jadi di SSCI itu, maksud saya begini, kan udah lulus sekolah nih, ya kan harus mendaftarkan. Betul. Nah kemudian di SSCI itu diajarkan apa sebetulnya Mbak Widya? Misalnya untuk SMA lah, itu apa sebetulnya yang diajarkan? Baik, mungkin sebenarnya untuk jenjang SMA itu berkesinambungan ya Pak di antara SD, SMP dan SMA seperti itu. Memang ada perbedaan antara yang jenjang pendidikan dasar dan SMA seperti itu. Karena untuk SMA itu tidak ada yang namanya mengganti ujian nasional. Oh nggak ada? Seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak punya istilahnya goalnya saya sekolah ya udah biasa aja, kalau nggak ada ujian nasional, kan saya pasti lulus. Oh gitu. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi, anak-anak SMA itu kan akan naik jenjangnya itu kan ke level perguruan tinggi.
Iya. Nah otomatis pastilah PTN impian yang akan mereka capai. Nah untuk mencapai PTN impian itu ada beberapa jalur, di antaranya itu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN yaitu SUTBK kemarin, dan jalur seleksi mandiri. Nah perbedaannya dari 3 jalur tersebut, untuk jalur SNMPTN itu adalah siswa itu menjadi siswa eligible. Nah akhirnya nanti dia berpeluang untuk memilih PTN impian, itu harus memiliki nilai rapot 5 semester. Harus memiliki rapot nilai semester. Iya. Nah jadi itu kewenangan sekolah Pak untuk masuk ke kategori siswa eligible. Nah seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ketika kita tidak masuk menjadi siswa eligible di jalur SNMPTN, siswa itu diberi kesempatan atau peluang untuk ikut UTBK atau jalur SBMPTN. Dan pada hari ini jam 3 sore pengumuman SBMPTN 2022 sudah dibuka atau bisa diakses. Sudah bisa diakses. Untuk pendaftaran ya? Pengumuman hasil. Pengumuman penerimaan. Kemudian ketika SNMPTN sudah tidak lolos, SBMPTN tidak lolos, ada satu jalur lagi yang bisa mereka tempuh, yaitu seleksi mandiri, SM ya, seleksi mandiri. Nah kemudian mengapa bimbel itu diperlukan? Bukan untuk kelulusannya siswa di SMA, tetapi persiapan atau preparasi dia untuk mengikuti serangkaian ujian yang akan mereka lalui untuk masuk PTN impian. Karena apa? Di sekolah anak-anak itu pasti hanya belajar standarnya sekolah, tetapi di SBMPTN itu kan ada 3 subtes yang harus mereka lalui, yaitu yang pertama tes potensi skolastik. Itu terdiri dari 4 subtes, kemudian ditambah per tahun ini adalah bahasa Inggris dengan jumlah soal 15 dan hanya dikerjakan 10 menit saja. Kemudian ada lagi tes kompetensi akademik, yaitu standarnya di sekolah, tetapi level atau bobot kesulitannya itu otomatis lebih tinggi. Nah, kemudian SNCI atau bimbel lah, katakanlah bimbel itu melakukan apa gitu loh? Maksud saya apa sebetulnya yang dikerjakan mereka di bimbel itu apa gitu? Baik. Tes potensi skolastik itu yang tidak diberikan di sekolah. Nah, di bimbel itulah kami kemas sedemikian rupa. Di SNCI itu ya? Kita bimbing mereka di semester 2, langsung kita drilling soal, memberikan latihan soal atau problem set untuk belajar persiapan TPS atau tes potensi skolastik yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Oh gitu. Kalau di SD SMP apa Mbak? Yang misalnya dia harus gini loh, misalnya siswa itu sebaiknya dia masuki bimbel katakanlah itu untuk prestasi belajar itu di kelas berapa? Iya. Iya sih. Jadi kan memang kalau anak SD dan anak SMP itu kan goalnya mendapatkan SMP dan SMA favorit nih. Ukurannya itu adalah yang kalau yang sekarang menggunakan nilai ASPD. Kita ngomongin yang SD untuk mencari SMP dulu karena ada perbedaan gitu Pak. Jadi anak-anak SD itu nanti untuk memperoleh nilai yang maksimal biar dapat ke SMP favorit itu kan ada aturannya 2 Pak. Jadi PPDB Sleman dan PPDB Kota itu beda. Iya, karena PPDB Kota itu hanya menggunakan murni nilai ASPD saja. ASPD itu? SPD mengganti ujian nasional. Mengganti ujian nasional. Ya, murni pure. Sedangkan yang di Sleman dia tidak mau Pak hanya SPD saja, dia harus menggunakan rapotnya juga dari semester 1 sampai 5. Jadi nanti itu adalah nilai gabungan seperti itu. Jadi kenapa harus bimbel? Karena kan kurikulum itu biasanya di sekolah itu sesuai dengan yang di pemerintah nih Pak. Padahal untuk goal ASPD yang bagus itu ada kisi-kisi tersendiri dan tidak semuanya yang ada di kisi-kisi itu di kelas 6 saja. Itu ada di kelas 4, ada di kelas 5 dan ada di kelas 6. Jadi memberikan pelatihan bagi siswa. Iya, latihan soal. Latihan soal ya. Soal seperti itu. Jadi nanti kita semester 2 itu sudah fokus isinya latihan soal terus yang sesuai dengan kisi-kisi ASPD. Jadi anak-anak itu begitu di-drill soal dia akan hafal Pak. Dia akan hafal jadi besok saat ujian itu
mudah Jadi sekali. ujian masuknya itu ASPD-nya itu dia udah bisa ya. sudah bisa mengerjakan dengan mudah. Itu diberikan di SSCI? Iya, tentu Pak. Kita terima soal terus, jadi satu kali pertemuan itu satu paket kisi-kisi seperti itu. Jadi anak-anak sesinya akan banyak nih, karena kita bisa programnya 1 tahun, ada yang program 2 tahun, yang 1 tahun itu kalau udah semester 2 dia udah fokus ke situ. Tryout-nya Pak kita online. Oh, tryout online. Iya. Karena kan sekarang ujian PPDB ASPD-nya tadi nih, ujian ASPD masuk ke SMA maupun SMP juga menggunakan komputer Pak. Oh gitu. Saat kita di SSCI kita sudah terbiasa dengan tryout online, kemudian itu ada tenggat waktunya, jadi anak-anak sudah nggak deg-degan lagi. Jadi sudah mentalnya sudah terbiasa gitu ya, sudah jadi. Iya, jadi saat mereka besok ASPD di hadapan komputer. Jadi pokok soalnya seperti yang sudah kita latih begitu. Iya, dan pengenalan alatnya Pak. Jadi misalnya biasanya di sekolah pakai kertas, pakai dan tidak menggunakan LJK seperti zaman dulu Pak. Sekarang sudah computerized. Begitu nanti dia sudah buka komputer atau lab yang ada di sekolahan, kemudian ada tenggat waktu. Tentunya kan anak-anak kalau sudah terbiasa nggak deg-degan megang mouse, nggak deg-degan next sama gini, dia sudah familiar. Kita ingat itu 1 bulan sekali terus. Oh gitu. Terus kemudian hasilnya kita keluarkan, begitu kurang yuk besok anak-anak kita drilling lagi, kita kurang bagus nih, seperti itu terus polanya Pak. Kayak Mbak kalau Mbak Widya ini berhubungan, jadi peningkatan prestasi belajar anak itu berhubungan dengan guru-guru dan orang tua. Nah kalau guru-guru, tanggapan di guru-guru sendiri itu dengan materi yang sudah diajarkan di sekolah, kemudian ada bimbel, itu seperti apa Mbak? Baik, kalau untuk di SSC sendiri itu kita kan sebagai mitra belajar, sebagai mitra belajar siswa. Nah, otomatis ketika ada kesulitan tugas ataupun mungkin materi di sekolah mereka sedikit kurang paham, nah kami juga akan memberikan pendampingan. Karena kami juga punya layanan PR. Nah, di mana anak itu bisa berkonsultasi untuk materi yang mereka memang belum paham. Jadi yang masuk dalam menjadi siswa, katakanlah siswa itu malah bisa berkonsultasi soal ya, yang dari sekolah gitu ya. Iya, betul. Jadi orang tua nggak perlu ditanya lagi dong, nggak perlu ribet lagi. Iya, termasuk dari SD SMP gitu. Iya, betul. Oh jadi bisa gitu. Kita punya fasilitas plusnya seperti itu yang mungkin di bimbel lain tidak ada. Seperti itu, dan di kelas pun ketika kita sudah mentor itu mengajarkan materi yang sudah disiapkan SSCI, mereka sudah selesai dalam waktu durasi 1 sesi 90 menit itu kan kita memberikan space 15 menit untuk anak itu bertanya, berdiskusi soal sekolah dan segala macamnya gitu ya. Kebetulan kan kami menggunakan jadwalnya itu kan secara proporsional Pak, jadi sehingga antara satu pada dengan yang lainnya itu sudah sangat serasi sesuai seperti itu. Kemudian menanggapi yang tadi diutarakan oleh Mbak Erna mengenai tryout di SMA pun juga demikian. Jadi intinya menggunakan tryout itu selain anak-anak itu untuk membiasakan diri untuk mengerjakan tipe soal ASPD, UTBK seperti itu, juga mengenalkan perangkat. Kemudian yang paling penting adalah manajemen waktu. Maksudnya? Manajemen waktu, karena apa? Dalam satu mapel yang mereka kerjakan itu kan ada durasi waktu dengan jumlah soal yang tertentu. Nah, otomatis ketika anak itu santai dan mengerjakan atau dia sangat fokus hanya di satu nomor tapi dia kehabisan waktu untuk mengerjakan yang lain, otomatis kan zong. Seperti sama aja, dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, disinilah kenapa tryout itu kita berikan secara berkala. Anak itu juga diminta untuk belajar manajemen waktu. Begitu juga dengan yang SMA. Ketika UTBK itu kan setiap subtes itu kan ada jumlah soal tertentu dengan durasi waktu tertentu. Nah, manajemen waktu itu pun yang kami berikan kepada siswa, yaitu kita kemas dalam bentuk tryout dengan jumlah butir soal sesuai dengan yang sebenarnya dan dalam durasi waktu yang seperti jadi tryout itu nggak cuma sekali ya? Berkala ya, sesuai dengan kanunya ya. Jadi saya mau nanya nih, kalau dari berapa lama SSC itu sudah ada? Masih 25 tahun ya? Sudah ulang tahun perak kemarin. Udah ulang perak ya? Iya. Oh, belum ada. Belum ada bimbel sewaktu itu. Gini, pertanyaan saya adalah potensi keberhasilan. Keberhasilan ketika orang, jadi gini, siswa itu sama, ya bukan mengecilkan arti sekolah ya, sekolah, tapi ketika dia ikut bimbel gitu,
itu potensi, jadi anak itu menjadi lebih terarah gitu ya, Betul. terlatih gitu ya. Jadi dia lebih menguasai soal gitu ya, karena sering dilatih. Betul. Itu berapa persen Pak? Jadi misalnya ada kelas 90%, 20%, jadi siswa yang mengikuti itu rata-rata itu menjadi apa? Diterima atau berapa? Ini kan kita pengumuman untuk tahun ini Pak, yang PPDB SMP baru hari ini juga. Oke. Yang SMA belum. Ya, yang SMA belum. Kelulusannya bisa dilihat. Ini lihat ya, ini siswa yang berprestasi 2002 ini. SSCI SD. Oh. Dengan nilai ASPD-nya 294,28 Pak. Ini dia nilai sempurnanya 300. Oh, berarti ya 36, 5, berapa Iya, ya? 197,97. Wih. Ini jelas mesti diterima di SMP 5. Jadi yang dia milih ya, mau di bisa, di mana dia silakan. gampang ya dia Gampang milih sekali, yang itu. ya. Ini banyak sekali Pak. Sampai Iya. bawah nanti bisa buka web kita. Oh iya, Di web kita banyak. Terus bisa tanya-tanya juga alumninya, mungkin yang sekarang kelas 5 mau ke kelas 6, atau yang sekarang kelas 8 mau kelas 9, bisa tanya tuh alumninya. Ada berapa yang sudah lulus di SSCI gitu. Oh, maksud saya pemberian kelas itu makanya itu tidak hanya di katakanlah kelas 6 mau masuk, tapi di kelas 3, kelas 4 bisa juga. Kita kalau SD dari kelas 5 Pak. Dari kelas 5 ada ya? Ada kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12. Ada gitu. Jadi masuk yang memang itu ada semua ya. Semuanya ada Pak. Nah, semuanya diarahkan untuk penguasaan. Betul. Iya. Dan tahun ini kita kolaborasi juga Pak sama ujiaja.com. Oh gitu ya. Iya, jadi merupakan fasilitas yang biasanya mungkin nanti kalau bukan siswa SSCI berbayar ya. Tapi kalau dia siswa SSCI free Pak. Oke, Gitu. siap. Ya. Aduh, nggak terasa 25 menit. Iya. Jadi orang tua sangat terbantu nggak ini dengan SCC, bimbel SCC ini? Sangat terbantu Bapak, karena zamannya kita sebagai orang tua dengan yang sekarang kan berbeda Pak. Jenis soalnya, tipe soalnya, materi yang diajarkan itu kan sumber kembangnya sudah sangat besar. Jadi otomatis orang tua yang nyuruh saya dia sibuk bekerja, otomatis sangat membantukan. Karena apa? Ketika di rumah itu kita tidak bisa mengontrol anak itu ngapain. Tetapi dengan adanya dia les gitu ya, iya, otomatis kita sudah menitipkan anak kita itu di tempat yang tepat. Seperti itu. Gitu ya. Selain menitipkan anak di tempat yang tepat, dan insya Allah prestasinya pun juga akan menambah lebih. Seperti itu. Baik, teman-teman di Blockers, itu sedikit bagaimana trik ya, bagaimana supaya anak itu bisa diterima di sekolah yang diimpikan. Dan kemudian kita lihat bahwa tadi kita sudah bicara tentang sistemnya, nilainya, dan apa yang harus disiapkan siswa, dan itu dibantu oleh teman-teman dari bimbel yang kali ini dari SSCI. Itu kita akan ketemu lagi, sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam di Blockers.